dari rasa malu yang hilang setelah itu bergaul pada tempat yang salah. Masya Allah. Kadang-kadang maaf, dia juga salah dalam memilih suami, dia dilibatkan oleh suami. Maka subhanallah, mudah-mudahan ya Allah memberikan, kalau rasa malu itu timbul, Masya Allah, malu pada tempatnya, itu luar biasa. Maka jadilah wanita-wanita idaman. Anak akan segan kepada orang tua. Sekali lagi, hari ini yang kita hadapi, yang sulit yang kita katakan adalah pembinaan sebuah keluarga. Maka tadi di awal saya katakan, kalaulah pergi kita ke pengadilan agama, ketemulah di situ orang-orang yang rumah tangganya perlu diproses. Satu ketika seorang ibu datang ke rumah, dia menyampaikan masalah keluarganya. Kita tanya apakah bisa diislah atau dimediasi. Dia katakan terlampau sulit. Suaminya tidak memiliki akhlak. Saya katakan apakah cuma sekarang atau dari dulu dengan berbagai macam. Tapi setelah dinasihati nggak ketemu, maka nggak ada solusinya kecuali mereka harus dipisahkan. Tapi maaf, penyelesaian di pengadilan agama bukan semudah membalik telapak tangan. Hari ini ibu-ibu membaca berita 4 orang anak menggugat ibunya ke pengadilan karena dianggap tidak adil dalam pembagian harta warisan. Itu dalam pengadilan agama disebut dengan PHW. Subhanallah. Hari ini nggak seindah yang ibu bayangkan punya harta. Maaf, saya meninggal, ada harta milik saya, kemudian jatuh kepada anak saya. Anak saya itu akan merubah namanya, membalik harta itu tidak bisa prosesnya di BPN atau Badan Pertanahan Nasional, itu harus melalui proses hasil pengadilan. Di pengadilan itu akan ditanya mana ayahnya, mana ibunya, siapa neneknya, berapa saudaranya. Maaf, nggak cukup, kita nggak akan mampu menyelesaikan. Pasti kita membutuhkan pendamping. Pendamping itu sekarang namanya penasehat hukum. Kira-kira pakai duit atau tidak? Itulah sulitnya. Nggak kayak dulu, Bu. Makin tinggi status, maka makin sulit. Masya Allah. Itu kan sulit hari ini. Maka maaf, tapi kalau anak-anak soleh, maka di sana menggugat-gugat. Maaf, ini ibu baik, punya anak baik. Ibu bagi, setelah punya anak kan punya cucu. Cucu ini nanti ada yang tukang kompor. Nenek kalian dulu, waktu dia punya harta, hanya yang itu yang pakai. Emak kalian tak dianggapnya. Sekarang kalian ajukan saja, gugat saja. Namanya mal pembagian harta warisan. Ulang pembagiannya. Gak ada yang tak mungkin hari ini. Karena ada yang tukang kompor. Tukang kompornya bilang gini, ibu nggak usah mikirkan berapa nanti biaya apanya, biaya sidangnya. Cukup kita bagi untuk ibu separuh, untuk saya separuh. Lah, orang cari makan juga. Orang ada masalah sekarang, orang cari makan, Bu. Oh ibu, iya juga. Itu kok rumah nenek kita tuh kebun, kok kita nggak bagian. Padahal ibunya dapat dijual. Diulang lagi, Bu. Maka jangan heran ketika ini seorang anak menggugat ayahnya di pengadilan masalah harta warisan. Bukan hal aneh. Dan itu sekarang sudah biasa. Dan tidak jarang kalau ada anak yang juga ingin memenjarakan ayahnya. Padahal dalam hadis itu dikatakan anta wa malu kali abibah. Kamu dan ayahmu, kamu dan seluruh hartamu li abika adalah milik orang tua. Tapi mengapa itu terjadi? Karena kesolehan. Kesolehan yang hilang, adab yang tidak ada, muncullah hari-hari ini kesombongan. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang berbahagia, kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa bisa mengelakkan godaan-godaan dunia yang hari ini luar biasa. Mudah-mudahan ya antuna yang soleh-solehah dapat nanti pasangan-pasangan yang elok. Subhanallah, agamanya bagus, duitnya juga bagus kalau dapat. Yang penting bagus akhlaknya, nggak punya duit ya payah juga lah, Bu. Subhanallah, kami selalu Masya Allah. Saya orang tua. Jadi saya selalu gurau dengan anak-anak saya. Nah, nikahlah. Kata emaknya, iyalah nikahlah bang. Kata anaknya, ngapa mama suruh saya nikah terus? Udah bosan saya nyuci kain kau. Itulah jawaban emaknya. Oh, duit kau simpan, kau enggak kasih. Iya pula ya mak. Ya iyalah. Kata, begitulah saya bergurau dengan anak-anak saya. Karena memang di keluarga kami ya itulah adahnya, kami bergurau dengan anak-anak, perempuan laki-laki. Dan saya senang kalau banyak anak-anak datang ke rumah. Karena maaf di rumah. Tapi maaf, rumah itu ramai ya Bu ya kalau ada anak. Kalau nggak ada orang siapa-siapa. Nah itu yang kami alami.
Sekarang kami tinggal berdua. Asal habis liburan ini, habis. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Padang, ada yang ke Perawang, ke Kerinci, kerja masing-masing. Masya Allah. Ketika itu kita, yuk tua ya. Mau apa lagi? Gak ada tempat kecuali kalau ada acara bawa sholat, masjid, pulang lagi. Habis masa. Dan itulah maaf kehidupan. Dan pada saat itulah kita dibutuhkan pemahaman agama yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Dan itu saja dulu. Sampai ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ada yang bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Oh ada. Maaf, sambil minum ya. Bu. Ini ada mic-nya, mau diambil? Ini mati atau apa ya? Oh, ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ramadhani, izin bertanya Ustaz. Nah, jadi kan sebenarnya kajian kita hari ini itu membahas tentang bagaimana sifat ataupun ciri-ciri untuk menjadi istri yang salehah. Nah, karena di sini perempuan di situ adalah sebagai objek dan sebenarnya materi ini paling baik ada dengan oleh laki-laki karena laki-laki yang akan memilih bagaimana dia mendapatkan perempuan yang baik itu. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz, karena kami adalah perempuan gitu. Pertanyaannya bagaimana cara atau apapun itu agar kami sebagai perempuan tidak salah dalam memilih suami, karena setahu saya yang pernah saya dengar bahwasannya agama istri itu bisa mengikut suaminya gitu. Ibaratkan kalau misalnya suaminya baik, walaupun istrinya kurang baik, dia akan cenderung untuk mengikuti suaminya menjadi lebih baik. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bisa menjawab? Jadi begini, di dalam hadis itu dikatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadun man yukhalil. Agama seseorang itu akan terpengaruhi oleh agama temannya. Kalian ingin menengok agama seseorang, maka tengoklah temannya. Jadi teman yang mana? Teman dalam keseharian. Termasuk yang paling akrab teman kita adalah pasangan. Maaf, ketika suaminya baik, insya Allah dia bisa mengatur istrinya. Tapi kadang-kadang ketika istri yang solehah belum tentu mampu mengatur suaminya. Maaf cerita, apalagi yang memiliki power ekonomi dan pengaruh lebih banyak suaminya, biasanya terbalik. Malah suami yang dominan daripada istri. Maka ibu yang berbahagia, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Pertama, tentu adalah proses ikhtiar ya. Begitu kita berharap, ya mudah-mudahan suami kita orang yang terbaik. Tapi kalau yang tidak yang terbaik, mudah-mudahan ada kesepakatan nanti ketika nikah tetap melakukan dan berusaha menjadi pasangan yang terbaik. Tapi maaf, kalau memang Allah takdirkan seandainya kita bukanlah mendapatkan suami yang terbaik, tentunya harus bersabar. Karena maaf, banyak proses yang mungkin harus kita lalui dan kita bertemu dengan orang-orang yang kurang baik, tapi di akhir perjalanan bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Tetapi betul, agama itu sangat menentukan, termasuk agama keluarga. Maaf, ada tradisi saja, jangan agama, kebiasaan di keluarga itu kadang-kadang mempengaruhi cara pandang terhadap suami kita. Dan cara pandang itu akan terpengaruhi oleh kita. Maka bersyukur ketika Anda mengerti bagaimana berkomunikasi dengan baik. Maaf, antara adab budaya orang kota dengan orang kampung saja dalam memandang satu hal, dia berbeda loh. Maaf. Saya dulu sering ke pulau. Ke pulau-pulau sana, di adat-adat orang Melayu, ada yang namanya, maaf, kalau menikah apa namanya? Uang antaran. Uang antaran itu tergantung. Kalau sarjana makin banyak. Maaf, kalau di Padang namanya orang Pariaman. Apa namanya? Babali. Itu luar biasa, Bu. Tapi apa yang terjadi? Apakah itu baik? Satu sisi baik. Tapi apa mudaratnya? Apa yang saya temukan dari pemberdayaan perempuan, Pak Ustadz? Di tempat ini, laki-laki itu ingin menikah dengan perempuan. Tapi maaf, mereka terhalang oleh adab. Gak ada uang untuk antaran atau tidak ada uang untuk membeli. Apa yang terjadi, Bu? Kira-kira? Melanggar agama. Hamil duluan. Kalau sudah hamil apa terjadi? Pakai antaran lagi enggak? Nah, dihantarkan sudah itu, Bu. Enggak pakai antaran, dihantarkan. Jadi bingung, Bu. Itu kita sampaikan. Karena orang pokoknya kami kalau menikahkan anak kami enggak pakai antaran, dianggap tak berbudaya.
Tapi ketika dia melakukan ini, itu lebih bahaya. Sehingga maaf, kadang-kadang mereka lebih meninggikan budaya ketimbang agama. Untuk menimbulkan kesadaran itu mudah atau sulit? Nah, itu masalah. Jadi itu kita Bu gini-gini. Kalau anak sudah cocok, subhanallah, maka kapan perlu berutang dulu. Besok kalau udah dapat duit baru bayar hantaran. Kan boleh-boleh aja. Mahar boleh berutang atau tidak? Boleh, Bu. Nggak ada yang nggak boleh. Boleh. Tapi itu wajib. Terjadi nanti ikhtilaf dalam namanya babul munakahat. Ada namanya bab tentang pernikahan. Boleh. Maaf. Wanita yang paling indah maharnya siapa? Ummu Sulaim. Yang menikah dengan Tolha. Apa yang dia minta? Mengucapkan kalimat syahadat. Tolha itu orang miskin atau orang kaya? Orang yang terkaya di Madinah loh, Bu. Dengan sombongnya, karena dia kaya, datang membawa orang antaran, puluhan orang, bawa unta, bawa semuanya, datang ke pintu rumah Ummu Sulaim. Dia katakan, ya Ummu Sulaim, saya ingin melamarmu. Apa kata Ummu Sulaim? Awalnya, ya Tolha, saya nggak salah. Dan saya yakin, kalau engkau melamar orang, nggak ada orang yang menolakmu. Tapi bagi saya, engkau orang kafir, dan saya mukmin, dan haram bagi saya untuk menikah denganmu. Barang kamu yang banyak itu, nggak usah kau sombong, bawa saja pulang. Tolha yang sombong dengan kesombongannya, Bu, terpaksa malu dengan membawa rombongan yang membawa hantaran yang tidak sedikit. Tapi maaf, Tolha pejuang yang tangguh, Bu. Apakah Tolha masuk Islam? Enggak. Siapa yang menyebabkan menjadi wasilahnya? Ummu Sulaim. Dia pergi ke rumah dia, ada patung di ruang tamu, dia sembah. Hai Tuhan, bagaimana kira-kira saya akan masuk Islam? Ngomong dia sama patung. Entu patungnya bingung, engkau kok musyrik, kau enggak masuk Islam. Tapi apa kata Ummu Sulaim ketika dia lewat? Ya Tolha, seandainya engkau mau masuk Islam, nanti yang mengajarkan kamu adalah saya. Lah, akhirnya dia menikah. Apa nikahnya? Mengucapkan kalimat syahadat. Padahal Tolha itu orang kaya, yang hartanya luar biasa. Maka kata Rasulullah, saya tidak pernah melihat perempuan yang paling indah, yang paling mulia maharnya kecuali Muslim. Masya Allah. Akhirnya Tolha belajar dengan istrinya loh. Jadi bukan suaminya yang paling hebat, karena dia belakangan masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Itulah hebatnya. Dia belajar dengan istrinya. Nah, ini suami yang bisa membangun komunikasi. Jadi kalau dia nggak ngerti agama, saya maaf, saya nggak ngerti agama. Nanti kalau kita nikah, engkau ajarkan saya Iqra dari Iqra 1. Lah kan enak tuh. Tiap malam diajarkan, Masya Allah. Tiap bulan dibayar apanya? Mukafa'ah. Mudah-mudahan. Ada lagi? Ibu-ibu, ada pengalaman keluarga? Mungkin ada solusi untuk anak-anak kita. Tapi Masya Allah. Mudah-mudahan sambil ada pertanyaan, nanti tunjuk tangan saja. Mudah-mudahan mendapat yang terbaik. Ada lagi yang bertanya, Bunda? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita ada surprise satu, jadi kami minta Ustaz memberikan satu pertanyaan. Oh, aduh. Surprise-nya umroh atau apa nih ya? Masya Allah. Sebutkan apa ciri-ciri muslimah yang solehah. Up your hand, siapa yang bisa? Dia pemalu semua. Karena tadi ada apanya malunya. Jadi malu tadi yang apa? Oh, itu Ibu, Bu. Itu ya Ibu. Jawab saja, Bu. Perlu pakai mic? Yang pertama adalah yang taat dan patuh. Allahu Akbar. Ibu sudah punya suami ya? Berapa orang anaknya, Bu? Alhamdulillah, banyak sama daripada saya. Alhamdulillah, nanti hadiahnya untuk Ibu itu ya. Ibu anak 5, yang lebih dari 5 anaknya berapa? Ada? Ibu-ibu? Maaf, yang belum keluarga nanti kalau punya anak, buatlah banyak anak-anak. Maaf, saya di keluarga saya loh, Bu, yang paling sedikit anaknya. Saya cuma 3. Adik saya ada yang 5. Abang saya alhamdulillah cuma 14, Bu. Jadi kalau kami konduri nggak ngajak orang loh, Bu. Cukup kami aja ngumpul. Anaknya 14, menantunya